2, 3. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Maharani dengan nomor NIM 2205 020035. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Lestari dengan NIM 2205020019. Perkenalkan, nama saya Warini dengan NIM 2205020024. Di sini kita bertiga akan membuat konten digital untuk memenuhi tugas MK Pancasila Asas Manajemen. Kami akan membahas tentang perkembangan manajemen nih. Apakah manajemen merupakan ilmu yang baru? Ternyata manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Contohnya piramida di Mesir. Piramida ini tidak berhasil tanpa mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang telah disiapkan. Selain piramida, juga ada bentengan raksasa, Mekah, Menara Pisa, dan lain-lain. Semua bentuk tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya manajemen bukan merupakan ilmu yang baru. Bahkan dalam konsep yang paling tradisional, sekalipun telah dikenal dan dijalankan oleh orang-orang terdahulu. Owen dan Beck, dua pionir dalam ilmu manajemen. Menurut Robert Owen, pada tahun 1771 sampai 1858, seorang pembaru dan industrialis dari Inggris di antara tokoh pertama yang menyatakan perlunya sumber daya manusia di dalam organisasi dan kesejahteraan pekerja, peningkatan kondisi karyawan, atau perumahan jam kerja dapat meningkatkan hasil produk dan laba. Charles Babbage tahun 1792 sampai 1871 merupakan seorang ahli matematika dari Inggris. Dia yang pertama kali berbicara mengenai pentingnya efisien dalam proses produksi. Penerapan prinsip ilmiah dalam proses kerja dapat meningkatkan produktivitas, menekankan kos. Ide kegiatan pekerja dapat dilatih keterampilan tertentu dan bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Kelompok pemikiran dalam ilmu manajemen. Kelompok manajemen ilmiah memiliki pandangan bahwa peningkatan produktivitas organisasi dapat dicapai ketika produktivitas individu ditingkatkan. Kelompok manajemen administrasi memiliki pandangan bahwa perubahan produktivitas harus dilakukan secara menyeluruh dalam sebuah organisasi. Memberikan kontribusi berharga dalam dunia manajemen dengan memperkenalkan 12 prinsip. Yang pertama, tujuan-tujuan dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan harus masuk akal dan realitas. Yang ketiga, adanya staf yang memiliki kualifikasi yang tepat. Yang keempat, adanya kedisiplinan. Yang kelima, diberikannya pemberian kompensasi yang adil. Perlu adanya laporan dari setiap kegiatan yang tepat, akurat, dan terpercaya, sehingga diperlukan semacam sistem informasi atau akuntansi. Yang ketujuh, adanya kejelasan dalam pemberian perintah, perencanaan, dan pembagian kerja. Yang kedelapan, adanya penetapan standar dari setiap pekerjaan yang baik, segi kualitas kerja maupun segi penghargaan. Yang kesembilan, kondisi pekerjaan perlu distandarisasi. Yang ke-10, kegiatan operasional harus juga distandarisasikan. Yang ke-11, instruksi praktis tertulis harus dibuat secara standar. Yang ke-12, sebagai kompensasi atas efisiensi perlu dibuat kayak penghargaan atau rasa terima kasih kepada pekerja tersebut. Fungsi-fungsi manajemen menurut Fayon: kegiatan operasi perusahaan, kegiatan teknik, kegiatan komersial, kegiatan keamanan, kegiatan keuangan, kegiatan akuntansi, kegiatan manajerial. 1. Perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengorganisasian, dan pengawasan. Kelompok kedua, perspektif manajemen perilaku.
Perspektif manajemen perilaku atau behavioral management perspektif menekankan pada pentingnya manajemen memperhatikan perilaku dan kebiasaan individu manusia yang terdapat dalam sebuah organisasi penting. Manajemen melakukan perubahan perilaku dan kebiasaan manusia yang ada dalam organisasi agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dari penerimaan sosial, pekerjaan akan menunjukkan produktivitas berdasarkan faktor penerimaan sosial. Teori relasi manusia, hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, teori X dan Y dari Douglas M.C. Gregor, teori perilaku kontemporer, perhatian pada perilaku pekerja yang disebabkan oleh faktor psikologi, sosiologi, antropologis, dan lain sebagainya, melahirkan konsentrasi ilmu perilaku organisasi. Perspektif manajemen kuantitatif. Perspektif manajemen kuantitatif melakukan adopsi matematika dalam menjalankan prinsip-prinsip manajemen terdahulu, sebagaimana misalnya telah diperkenalkan oleh Frederick W. Taylor dan diterapkan dalam pengendalian militer Amerika. Perspektif manajemen kuantitatif. Perspektif manajemen sains. Perspektif manajemen sains lebih menekankan pada penggunaan model matematika pada dasarnya merupakan representasi dari sebuah sistem, sehingga perspektif ini mencoba menjelaskan realitas dalam kegiatan manajemen organisasi melalui modul. Perspektif manajemen operasi. Perspektif ini merupakan salah satu bentuk aplikasi manajemen sains yang lebih memfokuskan kegiatan tertentu dalam kegiatan manajemen secara operasional. Manajemen ini sangat membantu agar dapat melakukan kegiatan produksi secara lebih efektif dan efisien. Berbagai isu kontemporer seputar perkembangan ilmu manajemen, konsep dasar dari berbagai isu tersebut ialah: yang pertama, Downing-Zing. Yang kedua, diversity management. Yang ketiga, teknologi informasi. Yang keempat, globalisasi. Yang kelima, etika dan tanggung jawab sosial. Yang keenam, managing for quality. Yang ketujuh, ekonomi jasa. Kontributor ilmu manajemen modern. Tokoh-tokoh manajemen ini seringkali dinamakan sebagai manajemen guru. Tokoh-tokoh tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, Robert Black memperkenalkan konsep managerial grid bersama Jan Moulton, di mana konsep tersebut begitu populer di tahun 1960-an. Yang kedua, Philip Crosby merupakan konsultan manajemen bertaraf global yang memperkenalkan konsep bahwa kualitas adalah sesuatu yang bersifat bebas. Yang ketiga, Armstrong Penage, tokoh yang memperkenalkan konsep diversity management. Sekian dari kami bertiga. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam memberikan pembahasan. Kami bertiga undur diri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bye-bye.